melewati Palen Surabaya Utara. Halo guys, berjumpa lagi dengan aku di channel Derek Smile and welcome to my studio. Oke guys, jadi hari ini aku punya tagline baru ya, welcome to my studio. Kenapa aku punya tagline seperti itu? Dan buat kalian yang belum kenal aku mungkin ya, jadi aku itu adalah pembuat sound remix, pembuat sound di TikTok ya, yang banyak sound-sound yang viral, dan biasanya tuh aku berkaryanya tuh di studio. Dan karya itu kan nggak harus ada di studio ya, berkarya tuh bisa di mana aja ya, termasuk ini aku sekarang bikin konten di luar ya, bikin video di luar. Dan aku anggap semua tempat yang aku kunjungi itu merupakan studio bagiku. Jadi welcome to my studio. Nah, kali ini aku di sini sama Bumil. Jadi anggap aja ini aku lagi studio tour ya guys. Studio tourku kali ini aku mau ke Surabaya. Aku mau ikutan event running yang diadakan di Surabaya ya, udah pastinya, yang bertajuk Green Force Run ya. Yuk kita lanjut lihat ke dalam. Kali ini aku berada di GOR Pancasila Surabaya untuk melakukan pengambilan RPC ya. Oke, gimana keseruan di dalam? Yuk ikutin aku terus. Here we go. Oke guys, jadi ini aku sudah sampai di GOR Pancasila. GOR Pancasila ini aku baru tahu kalau di dalamnya itu ada lapangan tor ya. Lapangan tor itu ternyata lapangannya hits di Surabaya untuk dipakai buat running. Dan ini dia booth pengambilan respect-nya. Ada booth-booth yang banyak, ada booth Welling, apa ya, baru tahu aku. Ada Posh, ada Indomie, Bonteh, ada booth kopi, Stripe. Oh nggak ada booth makanan ternyata. Begini guys. Ntar aku mau lihat lapangan tor ya, yang biasa dipakai sama orang-orang running. Oh jadi gini ya lapangan tor ya. Oh nice juga, bagus, enak kok. Kapan-kapan cobain lari di sini kan. Lapangan tor. Oke guys, yuk kita lanjut mengambil respect. Rutenya untuk besok, karena aku ikut besok yang 10K, jadi ini rutenya Gedung Siola, Mall BD Jansen. Oh, oke. Besok ini nah, 5.50 nih aku guys, 5.50. Oke guys, aku udah ambil respect nih. Ini dia respectnya, dan surprisingly ya ini bagus banget sih tempat respectnya. Ini bisa dipakai untuk tas sepatu sih, kalau misalkan aku lagi mau olahraga. Ini bisa banget dipakai untuk hal yang lain, nggak hanya buat tempat respect doang, tapi ini bisa dipakai untuk tempat sepatu. Mantap, useful banget. Oke, habis ini aku mau unboxing isi dari dalam respect ini. Ikutin terus keseruannya, here we go. Oke guys, sekarang aku udah sampai di hotel, dan kali ini aku menginap di Hotel Lamora. Ini hotelnya ini lokasinya deket banget sama venue-nya, yaitu di Tugu Pahlawan. Walaupun nggak begitu deket banget, tapi lumayan lah ya. Bisa sambil pemanasan untuk menuju ke venue-nya. Paling sekitar 1 kiloan lah. Jadi lumayan lah, bisa buat pemanasan. Oke, selanjutnya aku mau unboxing isi dari dalam RPC Green Force. Ntar. Oke, jadi sekarang aku mau unboxing isi dari dalam RPC Green Force Run 2025 kali ini. Here we go. Jadi aku mendapatkan tas sebesar ini lumayan, dan ini berat ya. Kalau nggak salah itu aku kemarin ikutan event running daftar sekitar 300.000 untuk kategori 10K. Jadi ini segini, dan ini seperti yang aku katakan tadi, ini kantongnya ini useful banget, bisa dipakai untuk hal lain, karena selain catchy juga warnanya bagus. Ini juga kantongnya juga bagus nih guys. Ini ada bisa dibuka gini, dan dalamnya lumayan loh, lumayan besar, dan bentuknya juga estetik kayak gini. Ini ada gambar sepatunya. Oke, selanjutnya kita buka dalamnya. Ini udah pasti dapat jersey.
Karena ini Green Force Run, nggak mungkin dong kalau jersinya warna pink, ya pastinya warna hijau lah ya. Ini dia, ada logo Persebaya di tengah. Yuk kita buka di dalamnya. Yuk kita cek jersinya. Oke, ini dia jersinya. Ini ukuran L, ini kayaknya L-nya besar ya. Harusnya sih aku M sih. Dan ini jersinya agak lumayan tebal, tapi nyaman, lembut banget. Dan ini udah pasti brandnya dari Aza. Ada logo Persebaya, ada sponsornya kapal api, dan ini acaranya tuh Green Force Run. Ini oke, bagus. Selanjutnya udah pasti dapat nomor bib. Ini nomor bibnya. Ini hal yang aku seneng dari event running itu adalah kalau nomor bibnya itu warnanya senada sama jersinya. Aku itu paling sebel banget kalau dapat nomor bib itu warnanya tuh beda sama jersinya. Itu kayak kontras banget ya, jadi kayak kelihatan kurang estetik gitu loh ya. Dan ini senada ya, warna jersinya warna hijau, kemudian nomor bibnya seperti ini walaupun di tengahnya ada birunya, tapi paling enggak ini ada warna yang senada dengan jersinya. Jadi mungkin warna biru ini adalah untuk membedakan kategorinya. Untuk 10K biru, nanti ada juga yang half marathon, mungkin half marathonnya warna merah atau kuning. Untuk 5K bisa warna yang berbeda. Ini mantap. Dan juga di belakangnya ini ada trackernya, jadi nanti bisa dilihat hasil dari pencapaian runningku besok. Mantap. Selanjutnya ini ada produk-produk, dan ini banyak loh guys. Ini yang aku paling seneng kalau ikutan event running itu kalau dapat RPC-nya itu isinya banyak, itu seneng banget, jadi nggak rugi gitu ya. Ini dapat hot and cream, terus dapat kopi kapal api. Selanjutnya ini ada apa nih? Ada mie anak mas. Mie anak mas dapat 3 pieces. Terus ada Indomie soto koyak pedas doer. Dapat kapal api lagi guys. Nah, ini yang aku suka, kapal api yang tanpa gula. Selanjutnya, loh, anak emas lagi ya. Ini kok beda sama yang tadi ya. Jadi dapat 3 piece, ini beda rasa. Ini ayam geprek, yang ini ayam barbecue. Selanjutnya ada dapat ini deodoran Posh. Selanjutnya ada minum teh manis, bon teh. Terus dapat suplemen kesehatan Enervon-C Multivitamin. Terus ada Life Body Fit Meal. Wah, ini yang aku suka nih. Nah, ini bisa, kalau ini enak bisa aku coba nih nextnya. Selanjutnya udah pasti dapat voucher-voucher. Ini voucher diskon Aza Wear, dapat diskon 20%. Dan ini ada perumahan. Ini urgent banget nggak ya kalau event running dapat perumahan ini ya. Mungkin target marketingnya juga kurang begitu kena sih menurutku, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga usaha ya. Barangkali aku bisa dapat rumah harga miring. Oke, selanjutnya ini voucher. Nah ini loh, ini menarik banget bentukan vouchernya. Ini kayak di PRJ gitu guys, enak gini, kelihatan rapi. Nah jadi tinggal kita coret, kita potek-potek satu persatu aja kalau kita mau pakai. Biasanya kan sendiri-sendiri tuh, jadi kurang bagus lah, kurang estetik gitu ya. Kalau gini kan jadi kayak prepare well gitu ya. Jadi kayak seperti kelihatan banget kalau ini dikoordinir pelaksanaan ini. Jadi ekspektasiku sih besok berarti acaranya mantap. Jadi acaranya meriah karena ini acaranya dikoordinir dengan sempurna seperti ini. Oke guys, jadi itu dia isi dari dalam RPC Green Force Run 2025 kali ini. Dan yuk kita persiapan. Kali ini aku mau istirahat dulu, udah sampai hotel, aku mau istirahat untuk persiapan flag off besok di pukul 5.15 apa ya, kalau nggak 5.45 ya, pokoknya itulah ya. Dan venue-nya dekat dari sini, aku besok bisa jogging untuk sambil pemanasan untuk menuju ke venue-nya. Oke, itu dia unboxing RPC-nya. Sampai ketemu besok. Bye. Oke guys, jadi sekarang udah pukul 4.35. Aku mau persiapan untuk menuju ke venue-nya. Dan kali ini aku udah bersiap pakai jersey-nya. Jersey by Aza Wear. Dan aku juga pakai celana pendek dari Aza juga. Dan yuk, kali ini aku mau persiapan. Kali ini aku mau pakai running belt seperti ini. Bentar, ini mana dia? Oke, gini. Karena bawaanku banyak guys, aku mau pakai running beltnya dulu. Oke, seperti ini. Pertama aku akan bawa 2 energy gel buat persiapan. Terus aku juga bawa ini
baterai buat kamera. Sebenarnya bawa-bawa gini tuh badanku jadi kelihatan agak bulky ya. Jadi kalau di foto itu sebenarnya jadi kelihatan agak gendut. Padahal ini bawa barang bawaan seperti ini. Terus aku mau bawa ini. Ini adalah magnet untuk kamera yang aku pakai ini karena nanti buat di grip kayak gini, buat di handling kayak gini kameranya buat nanti lari. Aku memang orang yang mau ribet ya guys, mau running aja pakai di videoin segala. Ini aku taruh di sini aja sih. Ini terus ini yang bikin aku ribet juga guys. Ini aku bawa tripod segini panjangnya karena kan ini runningnya sendirian ya. Jadi aku mau bawa tripod ini karena ini tripodnya bisa dipanjangin. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat nanti kalau foto-foto, karena aku pasti sendirian ya, karena istriku nggak ikut. Jadi karena gak ada yang bantu fotoin, aku bawa ini. Aku taruh di belakang. Ini cukup loh guys. Nah, ini. Aku taruh di belakang sini. Nah, lihat cukup. Jadi kalau di gini kan nggak kelihatan, jadi badanku nggak kelihatan bulky. Kalau belakang gini kelihatan, tapi nggak masalah di foto yuk nggak kelihatan guys. Terus bawa ini biar nggak boring di perjalanan, nggak boring waktu lari pakai ini. Oke, dan kamera ini pastinya. Oke guys, udah siap, yuk kita menuju ke venue-nya. Here we go. Halo guys, selamat pagi. Jadi sekarang udah pukul 4.50. Aku sedang perjalanan menuju ke venue-nya di Tugu Pahlawan, Surabaya. Dan hari ini flag off-nya pukul 5.45 ya. Jadi aku tadi udah memastikan lagi, aku takut salah ya, karena menurutku itu pukul 5.45 itu udah terlalu siang ya. Agak siang untuk sebuah event running, karena biasanya sih jam-jam segini udah flag off ya. Pengalaman event running yang pernah aku ikuti, jam segini udah flag off masih gelap gini. Dan ini nanti flag off-nya pukul 5.45, jadi udah terang. Sebenarnya sih bagus ya untuk kesiapan acara, biar nggak terlalu pagi dan nggak banyak yang telat. Dan nanti di fotonya juga nanti jadinya bagus. Oke, untuk hari ini aku pasang target di 10 kilo itu di sub 60 ya. Semoga bisa di bawah 60 menit. Karena kemarin itu 60 menit lebih 22 detik ya, sedikit banget. Jadi hari ini aku mencoba untuk bisa sub 60. Karena ekspektasiku ini di Surabaya ya, jadi bukan di pegunungan, bukan di Malang. Jadi aku ekspektasiku di sini nggak ada trek naik turun. Jadi semoga bisa sesuai dengan rencana. Ini dia peserta yang half marathon sudah mau flag off guys. Ini udah mau ngumpul. Oke guys, jadi aku sekarang udah sampai di Tugu Pahlawan Surabaya. Jujur aku 32 tahun hidup di Jawa Timur. Baru pertama kali ini masuk ke Tugu Pahlawan Surabaya. Oke, pukul 5.13, kategori half marathon udah mau flag off nih guys. Aku untuk kategori 10K masih setengah jam lagi, jadi aku mau nikmatin pemanasan dulu biar nanti nggak cedera. BTW jujur, ini setelah kena angin paginya Surabaya, sekarang jadi ngantuk guys. Padahal tadi udah semangat ya. Dan aku terkejutnya nih, di pukul 5.13 di Surabaya masih gelap guys. Di tempatku di Pasuruan itu udah terang banget segini ya. Kita mulai, here we go. Oke, sekarang udah mulai agak lenggang karena tadi rame banget, jadi nggak bisa kenceng. Jadi terpaksa di awal-awal kalau ada kesempatan untuk kenceng aku kencengin guys. Dan sekarang kita slow lagi. Lewati Palen Surabaya Utara. Kilometer 1 pace 5.12. Yuk kita gas lagi. Oke, PS pertama. Langsung ambil ya.
Kilometer 2 pace 539. Yuk kita lanjut lagi. Mantap sekali. Treknya steril sekali guys. Banyak yang mengamankan. Kilometer 3 pace 548. Ini kalau aku ngikutin pacer terus ini bisa sub di bawah 60 sih kalau tetap bisa gini terus. Yuk kita lanjut. Menjauh dulu. Oke, sejauh ini perut masih aman. Kayaknya kemarin pas ya buka puasanya, nggak terlalu banyak. Jadi perut aman. Yuk kita lanjut yuk, semangat yuk. Kilometer 4 pace 540. Yuk mantap. Lanjut. Jujur ya guys, 32 tahun aku tinggal di Jawa Timur. Belum pernah melewati jalan ini di Surabaya. Jadi untung lah ya kita diajak jalan-jalan sama Green Force Run. Jadi aku tahu sudut-sudut Surabaya mana yang belum aku pernah kunjungi. Oke, kilometer 5 pace 542. Yuk, pas di kilometer 5 ada water station. Mantap. Ternyata tadi minuman isotonik guys. Mantap. Yo, semangat! Kilometer 6 pace 544. Yuk, semangat. 4 kilo lagi. Udah separuh lebih jalan. Pace-nya konsisten di pace 5. Jadi harusnya sih target sub di bawah 60 bisa tercapai. Semangat. Kalau dilewatin sini baunya nggak enak. Ini deket sampah-sampah sih. Kenapa kok dilewatin sini ya? Baunya nggak sedap sumpah. Water station lagi. Banyak loh ini water stationnya. Air ya? Air. Ya. Kilometer 7 pace 555. Yuk, 3 kilo lagi. Gas. Oke guys, dari tadi sudah ada peringatan heart rate di 191. Tapi jujur aku sendiri sih masih aman-aman aja sih. Walaupun heart rate tinggi karena memang akhir-akhir ini latihanku, maafku, performanya bagus. Heart rate-nya adem. Jadi walaupun sekarang ada peringatan tapi rasanya masih aman guys. Ya semoga begini terus sampai 10 kilo. Yuk, gas. Nggak tahu ini dilewatkan mana lagi. Aku nggak pernah kesini sama sekali. Jadi ini pengalaman baru mengitari Surabaya di tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi. Ini lucu guys, lucu. Mantap. Lucu. Ini kayaknya masih di kampung Arab ya kayaknya. Cuma pasalnya tadi banyak orang Arab guys. Keren. Sumpah ini di mana aku nggak tahu guys. Ini kayak seperti pasar ikan ya. Baunya bau ikan sih. Sumpah baru tahu ini daerah ini guys. Tapi baunya bau amis. Ya gimana lagi ya, namanya juga pasar ya. Kilometer 8 pace 557. Mantap. Kayaknya ini bisa sih under 60. Mantap. Yuk semangat, 2 kilo lagi. Mantap. Tadi kampung Arab, sekarang kampung Cina sepertinya ya. Mantap. Pagi. Banyak sekali fotografer. Ada naga di tengah Surabaya. Ini kilometer bahaya guys, banyak fotografer. Meleng dikit jelek fotonya. Yuk, ada water station terakhir kayaknya. Kasih. Kilometer 9 pace 548. Mantap, 1 kilo lagi. Konsisten di pace 5.
Kayaknya bisa nih sub di bawah 60. Yuk gas. Ini bahaya banget. Ada olahraga gini, ada orang bakar-bakar. Ini asapnya mengganggu sih. Mengganggu asapnya. Kota tua Surabaya. Mantap. Yuk dikit lagi. Wah, ini kilometer bahaya guys. Fotografer banyak. Gak boleh lengah ini. Kita action guys. Tuh, dikit lagi. Kilometer 10 PS5 47, mantap. Tapi ini masih belum finish guys. Biar chipnya ini bisa bagus hasilnya, kita tetap maksimal sampai finish. Yuk gas. Garis finish sudah mulai kelihatan. Yuk, semangat yuk. Yuk kita push terakhir yuk. Yuk. Biar jalannya finish. bisa dibuka buat pengen ayo. Yuk, finish. Finish. Yuk, finish strong. Selamat. Kasih. Yo, finish strong. Oke, makasih. Under 60 menit, mantap. Yang paling resmi kalau ikutan menyembiladakan yang venue-nya di lapangan besar itu enak gini. Kita bisa duduk-duduk nyaman di bawah gini tanpa takut kotor dan bareng-barengan sama peserta yang lainnya. Itu mantap sekali. Ini Green Force Run, mantap sih, keren. Jadi kita nikmatin refreshment-nya guys. Jujur di sini di Surabaya langka banget ya. Udah jam 7.55 tapi nggak panas ya. Ini bisa dibilang Surabaya lagi mendung. Ini barusan juga aku ngerasa agak rintik-rintik sedikit. Kayaknya Surabaya hari ini mau hujan deh kayaknya. Sekitar Tugu Pahlawan Surabaya. Dan ini dia sekali lagi para pemenang. Kita di sini ada banyak taman-taman, ada taman-taman yang asri, yang rindang banget. Enak banget kayaknya kalau minggu-minggu jalan-jalan ke sini. Kayaknya sih kalau tiap minggu di sini rame deh kayaknya. Jujur emang nggak pernah sama sekali sih aku ke sini. Jadi ya ini aku jujur excited banget lihat Tugu Pahlawan Surabaya kayak seperti ini. Bagus sekali. Yuk, semangat yuk, semangat. Semangat. Gokil guys, ada yang baru belum finish. Yuk, semangat yuk. Gokil guys, ada yang masih belum finish ternyata ya. Patut diapresiasi sih semangatnya. Oke guys, aku udah sampai di hotel lagi dan alhamdulillah ya, mantap, finish strong. Aku berhasil mendapatkan PB baru sesuai target, yaitu di bawah sub 60 menit. Mantap. Banyak door prize untuk pelari hore dan juga ada hadiah untuk para potensial winner. Ini suatu hal, ini merupakan event running impian ya, yang banyak orang suka, aku yakin. Pelari hore seneng, pelari potensial juga dapat hadiah. Mantap, ini keren banget. Karena tadi hujan ya, sesuai prediksiku ya. Tadi biasanya jam-jam segini, jam 8 itu, Surabaya itu panas guys, panas terik banget. Tapi untuk hari ini tadi mendung. Selama lari nggak ada kendala, itulah sebabnya aku bisa dapat PB di running kali ini, karena cuacanya mendukung. Walaupun tadi sering lewat rute-rute yang kurang enak gitu ya, ngelewatin tempat sampah, ngelewatin sungai-sungai kumuh, tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting sekarang finish strong dan dapat PB baru. Oke guys, sekarang saatnya aku mau bersih-bersih dan mau balik lagi pulang. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, comment, share, and subscribe. Dan sampai ketemu di video lainnya. Tulis di kolom komentar, kasih ide aku untuk bikin video apa selanjutnya. Oke?
Are you ready? Here we go. Bye.